Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat kelas 6, bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Siap? Semangat mengikuti pembelajaran Bahasa Indonesia tema 3, subtema 1 dengan materi teks eksplanasi. Ayo persiapkan peralatan tulismu untuk mencatat hal-hal penting dalam video pembelajaran ini. Teks eksplanasi. Teks eksplanasi yang akan kita pelajari yaitu tentang pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, struktur teks eksplanasi, kaidah teks eksplanasi, pesan dalam teks eksplanasi, dan urutan peristiwa dalam teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi. Teks eksplanasi merupakan salah satu teks yang menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa atau kejadian, baik peristiwa alam, sosial, maupun budaya. Tujuan teks eksplanasi. Teks eksplanasi bertujuan untuk memaparkan informasi atau pengetahuan sejelas-jelasnya dengan menjawab pertanyaan mengapa atau bagaimana suatu peristiwa terjadi. Teks eksplanasi ditulis berdasarkan fakta atau kenyataan. Ciri-ciri teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi. 1. Memuat informasi berdasarkan fakta, faktual, berdasarkan kenyataan. 2. Berisi informasi yang bersifat keilmuan. 3. Menjelaskan proses terjadinya fenomena alam atau sosial. 4. Bersifat informatif. Tidak ada unsur mempengaruhi pembaca terhadap hal yang dibahas. 5. Terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Struktur teks eksplanasi ada 3 ya. Yang pertama, pernyataan umum. Bagian pernyataan umum disebut juga pembukaan. Bagian ini berisi informasi singkat mengenai sesuatu yang dibahas. Kedua, deretan penjelas. Bagian deretan penjelas disebut juga isi. Bagian ini berisi urutan penjelas atau uraian mengenai proses dari peristiwa yang terjadi. Bagian ini dijelaskan secara bertahap atau berurutan ya. Yang ketiga, bagian penutup. Nah, penutup disebut juga interpretasi. Berisi kesimpulan, interpretasi, atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Kaidah teks eksplanasi. 1. Terdapat istilah ilmiah. Segala sesuatu yang bersifat keilmuan didasarkan pada ilmu pengetahuan atau memenuhi syarat atau kaidah ilmu pengetahuan ya. Itu istilah ilmiah. Kedua, pemakaian kalimat pasif. Kalimat pasif yang merupakan keadaan yang menerangkan kondisi subjek. Ketiga, bersifat informatif, bersifat memberi informasi, bersifat menerangkan. Keempat, ada konjungsi kausal dan waktu. Kausal yaitu menjelaskan sebab akibat, sebab, ketika, karena, itu. Dan waktu menjelaskan waktu. Seperti kata sejak, sampai, hingga. Yang kelima, banyak memakai kata kerja aktif.
Kata kerja aktif adalah jenis kata kerja yang subjeknya berfungsi sebagai pelaku. Biasanya jenis kata ini mendapat imbuhan me atau ber, seperti menyebabkan, berakibat. Pesan dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi itu memuat pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca. Pesan dalam teks eksplanasi, kamu bisa menemukan pesan dalam teks eksplanasi dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut ya. 1. Menemukan ide pokok atau gagasan pokok tiap paragraf. 2. Menemukan topik utama yang dibahas dalam teks eksplanasi. 3. Menentukan kalimat pernyataan yang berisi pesan atau nasihat dalam teks eksplanasi, baik tersirat maupun tersurat. Urutan peristiwa dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban berupa deskripsi. Pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban berupa alasan atau sebab akibat. Teks eksplanasi menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena baik alam, sosial maupun budaya. Fenomena atau peristiwa dalam teks eksplanasi disampaikan secara berurutan. Urutan dalam teks eksplanasi tidak boleh diubah sesuai dengan struktur teks eksplanasi dari pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi atau penutup. Urutan peristiwa atau proses terjadinya fenomena disajikan dengan gagasan yang menyatakan hubungan sebab akibat atau kausalitas. Urutan kejadian tersebut menjadi ciri khas teks eksplanasi. Urutan kejadian dalam teks eksplanasi dimulai dari adanya sebab. Sebab tersebut mengakibatkan akibat. Akibat akan menjadi penyebab terjadinya akibat lainnya. Dan diakhiri penguatan berupa kesimpulan dari peristiwa tersebut. Contoh teks eksplanasi. Ayo baca teks eksplanasi berikut dengan saksama. Dengan judul penemuan listrik. Ayo kalian baca ya. Baik, sudah kalian baca ya. Kita lanjutkan. Informasi dalam teks eksplanasi. Informasi pentingnya yaitu dapat ditanyakan untuk mengetahui informasi penting memakai adik Simba ya. Masih ingat toh? Apa itu adik Simba? Tentu ingat. Baik. Apakah topik yang dibahas dalam teks eksplanasi tersebut? Yaitu penemuan listrik. Siapa yang menemukan listrik? Yaitu Michael Faraday. Kapan ditemukan listrik? Tahun 1821. Bagaimana sejarah penemuan listrik? Nah, sejarahnya seperti ini. Kalian baca ya. Nah, daftar pertanyaan yang terakhir yaitu mengapa generator pembangkit listrik perlu dipatenkan? Nah, jawabannya apa? Untuk mengakui legalitas penemuannya. Dari teks eksplanasi dapat juga ditemukan informasi penting dengan mengetahui ide pokok dalam setiap paragrafnya. Paragraf ke-1 yaitu listrik menjadi kebutuhan penting bagi masyarakat. Paragraf kedua, listrik pertama kali dicetuskan oleh filsuf Yunani bernama Thales pada 640 sampai 546 sebelum Masehi. Paragraf ketiga, penemuan listrik selanjutnya dilakukan oleh Michael Faraday. Paragraf keempat, pada
1885, Lucian Gauland dan John Gibbs menjual hak paten generator pembangkit listrik kepada perusahaan George W. Itu tadi informasi penting dalam teks eksplanasi yang berjudul penemuan listrik. Struktur teks eksplanasi. Dari bacaan tadi kita rinci berdasarkan struktur teks eksplanasi. Paragraf ke-1 yaitu mengenai pernyataan umum, menjelaskan tentang informasi singkat mengenai topik masalah yang dibahas. Nah, isi paragraf ke-1 kalian baca ini ya. Sedangkan paragraf kedua dan ketiga yaitu berisi deretan penjelas, urutan penjelasan atau uraian mengenai proses penemuan listrik secara bertahap dan saling berkaitan. Ini keterangan mengenai deretan penjelas yang ada di paragraf kedua dan ketiga. Kalian baca juga ya. Sedangkan paragraf keempat berisi interpretasi atau penutup dari struktur teks eksplanasi yang berisi kesimpulan mengenai proses penemuan listrik. Nah, keterangan dari interpretasi penutup kalian baca juga ya. Baik, kita sudah belajar mengenai materi teks eksplanasi. Tentu kalian bisa memahami apa pengertian teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, dan struktur teks eksplanasi. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.